Selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok yang ketiga akan membahas tentang struktur sistem operasi. Untuk itu, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Immanuel Mariano Sep dengan NIM 205314050 dan teman saya Ignatius Sandi Prasetyo dengan NIM 205314069. Kami akan membahas tentang struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi sendiri terdiri atas komponen sistem operasi, layanan sistem operasi, sistem call, sistem program, struktur sistem operasi, dan mesin virtual. Komponen sistem operasi tersendiri dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen file, manajemen sistem input-output, manajemen penyimpanan sekunder, sistem jaringan, sistem proteksi, dan sistem command interpreter. Manajemen proses adalah program yang sedang dieksekusi. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Sebuah proses memerlukan sumber daya atau resource tertentu seperti waktu CPU, memori, file, dan perangkat input-output untuk menyelesaikan tugasnya. Aktivitas yang ditanggung sistem operasi yaitu pembuatan dan penghapusan proses yang dibuat oleh user atau sistem, menghentikan proses sementara dan melanjutkan proses, dan menyediakan kelengkapan mekanisme untuk sinkronisasi proses dan komunikasi proses. Yang berikutnya adalah manajemen memori utama. Memori utama atau biasanya disebut dengan memori adalah sebuah array besar berukuran word atau byte, di mana setiap array tersebut mempunyai alamat tertentu. Memori adalah penyimpanan yang dapat mengakses data dengan cepat yang digunakan oleh CPU dan perangkat input-output. Memori adalah perangkat penyimpanan volatile dan isi memori akan hilang apabila terjadi kegagalan sistem. Aktivitas yang ditanggung oleh sistem operasi antara lain menjaga dan memelihara bagian-bagian memori yang sedang digunakan dan dari yang menggunakan, memutuskan proses-proses mana saja yang harus dipanggil ke memori jika tersedia ruang di memori, dan mengalokasikan dan mendealokasikan ruangan memori jika diperlukan. Berikutnya adalah manajemen file. File itu adalah kumpulan informasi yang saling berhubungan yang sudah didefinisikan oleh pembuatnya atau user. Biasanya file berupa program dan data. Aktivitas yang ditanggung di sistem operasi antara lain pembuatan dan penghapusan file, pembuatan dan penghapusan direktori primitif yang mendukung untuk manipulasi file dan direktori, pemetaan file ke memori sekunder, dan backup file ke media penyimpanan yang stabil atau non-volatile. Berikutnya adalah manajemen input-output yang aktivitasnya ditanggung sistem memori berupa sistem buffer staging, antarmuka device, driver secara umum, lalu ada driver untuk device hardware tertentu. Lalu ada manajemen penyimpanan sekunder, karena memori utama atau primary storage bersifat volatile dan terlalu kecil untuk mengakomodasi semua data dan program secara permanen, maka sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk membackup memori utama. Beberapa sistem komputer modern menggunakan disk untuk media penyimpanan online, baik program maupun data. Aktivitas yang ditanggung sistem operasi antara lain pengaturan ruang bebas, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk. Berikutnya adalah sistem jaringan atau sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah kumpulan prosesor yang tidak menggunakan memori atau clock bersama-sama. Sistem terdistribusi memungkinkan user untuk mengakses sumber daya atau resource yang beragam. Dengan mengakses sumber daya yang dapat digunakan bersama-sama tersebut akan memberikan keuntungan dalam meningkatkan kecepatan komputasi, meningkatkan ketersediaan data, dan meningkatkan kehandalan sistem. Berikut adalah sistem proteksi. Proteksi adalah suatu mekanisme untuk mengontrol akses oleh program, proses atau user pada sistem maupun resources dari user. Mekanisme sistem proteksi yang harus disediakan sistem meliputi membedakan antara pengguna yang sah dan yang tidak sah, menentukan kontrol yang terganggu, dan menetapkan cara pelaksanaan proteksi. Yang terakhir adalah sistem command interpreter. Dalam sistem command interpreter ini terdapat beberapa perintah yang digunakan untuk menyatakan kontrol yang digunakan untuk antara lain manajemen dan pembuatan proses, penanganan input-output, manajemen penyimpanan sekunder,
manajemen memori utama, akses sistem file, proteksi, dan jaringan. Program yang membaca dan menerjemahkan pernyataan kontrol disebut dengan command line interpreter atau shell pada Unix. Fungsinya adalah untuk mengambil dan mengeksekusi pernyataan perintah berikutnya. Berikutnya, layanan sistem operasi. Layanan sistem operasi dibagi lagi ke dalam yang pertama eksekusi program. Sistem harus dapat memanggil program ke memori dan menjalankannya. Program tersebut harus dapat mengakhiri eksekusinya dalam bentuk normal atau abnormal. Lalu ada operasi input-output. Pada saat running program, kemungkinan dibutuhkan input-output mungkin berupa file atau peralatan input-output. Agar efisien dan aman, maka user tidak boleh mengontrol input-output secara langsung. Pengontrolan dilakukan oleh sistem operasi. Layanan sistem operasi berikutnya adalah manipulasi sistem file. Kapabilitas program untuk membaca, menulis, membuat, dan mengupload file. Yang berikutnya ada komunikasi, yang dibutuhkan jika beberapa proses yang sedang dieksekusi saling tukar-menukar informasi. Penukaran informasi dapat dilakukan oleh beberapa proses dalam satu komputer atau dalam komputer yang berbeda melalui sistem jaringan. Komunikasi dilakukan dengan cara berbagi memori atau shared memory atau dengan cara pengiriman pesan atau message passing. Untuk yang terakhir ada mendeteksi kesalahan. Sistem harus menjamin kebenaran dalam komutasi dengan melakukan pendeteksian error pada CPU dan memori perangkat input-output atau pada user program. Yang berikutnya adalah sistem call. Sistem call menyediakan antarmuka antar program yang sedang berjalan dengan sistem operasi. Sistem call biasanya tersedia dalam bentuk instruksi bahasa assembly. Pada saat ini banyak bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengartikan bahasa assembly sebagai bahasa pemrograman, sehingga sistem call dapat langsung dibuat pada bahasa tingkat tinggi seperti bahasa C dan C++. Ada 3 metode yang umum digunakan untuk melewatkan parameter antara program yang sedang berjalan dengan sistem operasi, yaitu melewatkan parameter oleh register, menyimpan parameter pada tabel yang disimpan di memori, dan alamat tabel tersebut dilewatkan sebagai parameter di register. Yang berikutnya adalah post atau penyimpanan parameter ke stack oleh program dan pop mengambil isi stack yang dilakukan oleh sistem operasi. Dan ini adalah gambar dari penjelasan gambar dari 3 proses tadi. Berikutnya tentang 5 kategori sistem call akan dijelaskan oleh teman saya, Sandi. Pak Sandi, saya persilakan. Oke, terima kasih Marcel. Saya akan menjelaskan tentang 5 kategori sistem call, yaitu ada kontrol proses, ada manipulasi file, ada manipulasi device, ada informasi lingkungan, dan terakhir ada komunikasi. Next. Pada kontrol proses, mengakhiri atau end, dan membatalkan atau abort, mengambil atau load, dan eksekusi atau execute. Ada membuat dan mengakhiri proses, menentukan dan mengeset atribut proses, wait for time, wait event, signal event, mengalokasikan dan membebaskan memori. Next. Lalu ada sistem operasi pada MS-DOS. Sistem operasi pada MS-DOS menggunakan sistem single tasking yang memiliki command interpreter yang akan bekerja pada saat start. Karena single tasking, maka akan menggunakan metode yang sederhana untuk menjalankan program dan tidak akan membuat proses yang baru. Ini ada sistem operasi Unix. Sistem operasi Unix dapat menjalankan banyak program, dan di samping adalah struktur dari sistem operasi Unix. Next. Nah, untuk manipulasi file, ada membuat dan menghapus file, membuka dan menutup file, membaca, menulis, dan mereposisi file, dan yang terakhir adalah menentukan dan mengeset atribut file. Untuk manipulasi device, meminta dan membebaskan device, membaca, menulis, dan mereposisi file, dan menentukan dan mengeset atribut
device. Informasi lingkungan. Mengambil atau mengeset waktu atau tanggal, mengambil atau mengeset sistem data, mengambil atau mengeset proses, file, atau atribut-atribut device. Untuk komunikasi, ada membuat dan menghapus sambungan komunikasi, mengirim dan menerima pesan, mentransfer status informasi. Ada dua model komunikasi. Yang pertama adalah message passing model. Informasi saling ditukarkan melalui fasilitas yang telah ditentukan oleh sistem operasi, seperti gambar di samping. Next. Lalu, ada model komunikasi yang kedua yang bernama share memory model. Informasi saling ditukarkan melalui fasilitas yang telah ditentukan oleh sistem operasi. Nah, selanjutnya adalah kategori-kategori untuk sistem operasi. Ada manipulasi file, membuat, menghapus, mengcopy, rename, print, dump, dan list pada file dan directory. Lalu, ada status informasi, tanggal, waktu, yaitu jam, menit, detik, penggunaan memori atau disk space, dan banyaknya user. Lalu ada modifikasi file, yaitu menulis atau memodifikasi file yang tersimpan dalam disk atau tape. Ada bahasa pemrograman, compiler, assembler, dan interpreter untuk bahasa pemrograman Fortran, COBOL, Pascal, BASIC, C, dan LISP. Lalu ada pemanggilan dan eksekusi program. Pada saat program dikompil, maka harus dipanggil ke memori untuk dieksekusi. Suatu sistem biasanya memiliki absolute loader, melokasikan loader, linkage editor, dan overlay loader. Juga dibutuhkan debugging system untuk bahasa tingkat tinggi. Untuk komunikasi, yaitu sebagai mekanisme untuk membuat hubungan virtual antar proses, user, dan sistem komputer yang berbeda. Lalu, program-program aplikasi, yaitu program-program yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan secara umum atau membentuk operasi-operasi secara umum, seperti komputer, pemformat teks, paket plot, sistem basis data, spreadsheet, paket analisis statistik, dan games. Ini ada ilustrasi struktur sistem operasi. Yang pertama adalah sistem operasi MS-DOS. Bisa dilihat. Next. Lalu ada sistem operasi Unix. Next. Lalu ada layer dengan contoh US2. Ada juga contoh Venus. Next. Nah, ini adalah mesin virtual atau virtual machine dengan contoh Java Virtual Machine untuk mengcompiler program Java yang kita codingkan. Next.
Demikian hasil presentasi dari kelompok kami tentang struktur sistem operasi. Jika ada salah kata kami mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih.